على آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh yang hadir di peringatan Maulid Musholah Ar-Rahmah. Wabil khusus untuk orang tua saya Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Saifuddin Al-Hashimi, Al-Mukarram Ustaz Zainal Arifin, Al-Mukarram Ustaz Asep Saifuddin Al-Ghifari, Ustaz Dery, Ketua DKM Musholah Ar-Rahmah Ustaz Pepen dan Ustaz Nur Hadi. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di jembatan besi tercinta kita ini. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, wabil khusus untuk orang tua saya Abah Haji Endang dan Abah Haji Madadi, Ketua Panitia Bang Andri, Bang Muhaimin, Ketua RW 02 Bapak Agus Hidayat, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adikku sekalian, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung sudah jam 7 lewat 2 jam, matahari udah nggak ada lagi kelihatan, maka yang enak langsung masuk gigi 2 aja ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi untuk menjadi contoh ini yang paling susah. Dan itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita umat Islam di jembatan besi ini nyontoh baginda Rasul. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Dah segitu aja judulnya dah. Mudah-mudahan 15 menit selesai. Udah dengerin aja, jangan protes ah. Protes aja. Emang sampai jam berapa kita ngaji? Sampai subuh. Bi, ini ngundang apa ngontrak, Bi? Sampai subuh kira-kira aja, gue juga punya bini. Enggak tiap hari, abang, selesai saban malam. Iseng banget mulut. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Pertama, baginda Nabi yang paling hebat itu akhlaknya, betul apa betul? Bahkan gak main-main, akhlak baginda Nabi langsung dipuji oleh Allah Subhanahu, di mana Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau hai Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang paling baik. Ada berapa akhlak Nabi? Ulama sepakat akhlak Nabi yang paling hebat itu 3. Silman qata'ak, wa'atiman haramak, wa'fu amman zolamak. Silman qata'ak, jalinlah silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Ini kira-kira gampang apa susah ini? Udah susah. Loh, kadang-kadang kita di jembatan besi ini nggak marah aja, malas sama silaturahmi, betul? Ayo, ini maaf.
Kalau bukan karena ketua musola sama Bang Andri nih ngumpulin kita nih malam ini nih di peringatan Maulid nih, ya belum tentu kita duduk jongjon sama sebelah kita sekarang. Betul. Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah mengajarkan kalau kita mau menang kita harus kuat. Kita bisa kuat kalau kita besar. Kita mungkin bisa besar kalau bersatu. Tapi nggak mungkin kita bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Ini angka silaturahmi saat ini sudah mulai langka dan mahal. Kemajuan teknologi saat ini kita salah gunakan. Kenapa? Tujuan teknologi diciptakan untuk mendekatkan yang jauh. Tapi sekarang kita dengan teknologi malah menjauhkan yang dekat. Betul? Bu. Dulu saya kecil dulu, syarat ngomongin tetangga itu nggak boleh ada orangnya. Bener-bener ini. Dulu saya kecil nih, syarat gibah nggak boleh ada orangnya. Sekarang orangnya di samping kita aja bisa kita gibahin. Lewat apa? Teknologi yang media sosial yang bernama WhatsApp. Makanya nanti jangan salahin ya, kalau di dalam kubur ada tambahan pertanyaan buat jempol. Kau gunakan apa jempolmu nanti? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Jempol kita nanti akan ditanya. Makanya saya teringat sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengajarkan begini: Ayyuhal muslimun, kun kalyadain walatakun udhunain. Orang-orang Islam di jembatan besi, jadilah kalian seperti dua tangan, jangan jadi kalian seperti dua kuping. Nih, mohon maaf Abi, mohon maaf guru. Hadis ini Bu, menunjukkan betapa jeniusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita lihat, kenapa sih Nabi nyuruh kita orang jembatan besi kayak dua tangan bukan kayak dua kuping? Coba, dua kuping kita nih biar kemana-mana seiring sejalan kompak tapi nggak pernah ketemu satu sama lain. Betul. Coba, kalau kepala nengok ke kanan, kuping dua-duanya ke kanan. Kepala nengok ke kiri, dua-duanya ke kiri kuping. Pernah ketemu? Kagak. Justru kita diajarin kayak dua tangan ini. Coba, tangan kanan sama tangan kiri beda apa sama? Beda, tapi tetap akur. Akur sekalipun beda. Coba lihat, kita jalan enak, jalan bisa lenggang, ya, dilihatnya enak. Kuncinya di mana? Dua tangan kerjasama. Kalau tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalah, mundur aja diri ke belakang. Yang kiri maju ke depan, yang kalah kagak pakai ngotot, dia sadar aja mundur sendiri ke belakang. Makanya jalannya jadi lenggang. Betul? Coba bapak ibu abang saya nih, jalan dua tangan kagak dia mau ngalah. Hampir. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep, betul? Salaman tangan, tanda tangan tangan, hitung uang tangan, makan minum tangan. Yang kiri pernah protes. Sadar posisi. Kata tangan kiri, emang bagian gua bidang pembersihan, cleaning service. Ya pembersihan aja saya lakuin. Tapi lihat, tanpa disadari kalau kita tidur dua tangan kita ngomong nih, ngobrol berdua. Apa kata tangan kita, kanan kita? Sabar aja kiri. Biar kata yang deal proyek gua, yang tanda tangan proyek gua, yang hitung uang proyek gua, yang makan minum proyek juga pakai gua. Nanti udah jadi duit gua beliin jam tangan yang pakai elu. Beda tapi tetap akur meskipun beda. Al-muslim lil muslim kal baitil wahid. Muslim satu dengan muslim lain harus kayak satu bangunan utuh. Coba lihat bangunan-bangunan kita nih. Nggak boleh genteng itu nyalain tembok apa tiang di bawah.
Ya, juga nggak bisa juga tiang nyorakin genteng di atas. Semuanya harus kerjasama. Apa mentang-mentang genteng adanya di atas, terus dia paling enak ngomong, tiang, lu mah enak di bawah. Hujan kagak kehujanan, panas kagak kepanasan. Gua nih genteng, kata genteng. Hujan kehujanan, panas kepanasan, bocah bandel nyambitin, gua duluan yang kena. Lu mah enak-enakan di bawah, kata genteng. Kalau genteng bisa protes kayak gitu, harusnya kan tiang paling kencang protes ya. Apa kata tiang? Genteng, jangan mentang-mentang kau sudah di atas genteng, kau jadi lupa sama saya tiang. Kau bisa di atas karena saya tiang yang ngusung kalian, betul? Para anggota-anggota dewan terpilih, kalian kalau sudah terpilih jangan lupakan kami masyarakatnya yang dukung kalian kemarin. Jangan mentang-mentang sudah jadi genteng akhirnya lupa sama tiang. Betul. Ayo sama-sama kita umat Islam saling asih, asuh. Jangan sama-sama kita saling gasak, gesek, gosok. Malah dulu orang tua saya pernah ngomong begini nih, dulu. Ya, jangan digebuk-gebuk dulu ya sayangnya. Ya, jangan. Tes, nah. Sampai mana saya barusan? Dulu orang tua saya pernah ngomong gini, Pak. Kita nih Islam, kalau mau kuat ngomong di sini juga kalau nggak salah di jembatan besi waktu itu. Kita umat Islam kalau mau kuat harus kayak 5 jari kata orang tua saya dulu. Nih 5 jari ini kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang nggak bisa dipegang? Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, apa yang bisa dipegang? Betapapun gedenya lidi, tahu lidi? Tapi kalau cuma sendiri, laler kagak mati digebuk. Tapi biar kata lidi itu kecil, asal banyak, diikat jadi satu, sapu namanya, jangan tibang laler, lah bocah gempor. Ini loh pentingnya nilai silaturahmi. Harus kayak 5 jari nih. Masing-masing harus kuat, kompak, rukun, bersatu. Ayo, ini jari apa nih? Jempol. Siapa jempol? Umaro, pemerintah. Islam mau kuat di jembatan besi ini. Islam mau hebat di Jakarta Barat ini. Islam mau hebat di Jakarta ini. Islam mau hebat di Indonesia ini. Harus ada pemimpin-pemimpinnya yang berani ngorbanin jabatan untuk agamanya. Betul. Mudah-mudahan nanti akhir Oktober nanti kita dikaruniakan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat. Kalau yang kemarin 10 tahun kemarin kagak bakal sayang sama rakyatnya, ngapa? Lama Tuhannya berani banget. Sumpah jabatan di atas Al-Quran aja masih dilanggar. Benar. Ayo, nih bentar lagi kita mau pemilihan gubernur nih. Maka cari benar-benar bijak. Jangan kita absen, jangan kita sampai nggak datang. Gunain hak pilih kita untuk memilih pemimpin. Jangan ada gerakan coblos semua, bodoh. Kenapa? Kalau gerakan coblos semua, akhirnya suaranya nggak dihitung. Artinya nanti yang menang golongan mereka juga. Hati-hati nih. Nih kita nih tahun politik, umat Islam harus melek soal politik. Capek kita umat Islam sekarang cuma dijual. Kami dari rakyat untuk rakyat, begitu jadi makanin uang rakyat. Terbukti kita setiap 5 tahun sekali pala kambing lebih mahal daripada pala orang. Pala kambing 150.000 beli pagi, siang masak, sore masuk perut semua. Betul? Pala kita cepet 5 tahun umurnya. Sadar apa kagak?
Ini jangan nyengir doang nih. Ya, nyengir tapi mikir nih. Kan ini kejadian suara kita nih memang sistem Indonesia, politik Indonesia memiskinkan rakyat, bukan membuat pintar rakyat. Soki, kamu kalau lagi maulid kok ngomongin politik, lo maaf Pak, Islam itu agama politik. Politik dalam Islam diatur dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang kagak ngerti, tanya sama ahlinya. Politik Islam itu angkanya banyak dan ahli. Politik Indonesia sampai sekarang 50+1. Warna politik Islam hitam putih jelas. Politik Indonesia abu-abu. Makanya ketika politik abu-abu nggak ada yang namanya kepentingan masyarakat, yang ada cuma kepentingan golongan atau pribadi. Ini kita harus mulai nih. Ini akibat nggak mau taunya kita sama politik, percayalah Pak. Politik Indonesia yang pegang cuma dari dua kubu, kafir dan munafik. Kalau itu terjadi, maka jangan salin kita orang Betawi, orang Jakarta cuma jadi penonton di lapangan sendiri, cuma jadi tamu di rumah sendiri. Ayo harus cerdas, cari pemimpin-pemimpin yang mereka benar-benar takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat. Ini kejadian kemarin di Kebayoran, lagi pada saat pemilihan calon legislatif. Ada di kampung saya caleg itu ceramah berapi-api. Saudara-saudara, kata nih caleg, pilihlah saya. Kalau saya terpilih nanti saya akan bangun lebih jembatan baru. Loh, masyarakat pada protes, izin Pak, iya di tempat kita kalinya udah pada kering. Sekali-kalinya kita bangun sekalian. Lah orang kalau udah kadang bohong terus ke belakangnya. Ya, jangan cari pemimpin-pemimpin nanti yang ngasih duit duluan Pak. Lebih baik cari pemimpin yang berani ngasih tanda tangan. Kalau memang tidak berbukti bisa kita jewer. Makanya ingat, fikih itu ketat dalam memilih imam. Makanya kita juga contoh fikih dalam memilih imam nih pemilu nih. Ya, apa syarat memilih imam? 4. Pertama, a'lamuhum, yang paling alim, angkat dia jadi imam. Konteks dalam kampanye ini apa? Konteks dalam pemilu ini apa? Yang paling alim, yang paling ngerti maunya masyarakat. Jangan cuma dijanji-janjiin doang. Woi, musim pemilu banyak pejabat pengen jadi rakyat. Nih hati-hati nih, hati-hati. Kita harus cerdas, harus punya filter semenjak dini. Emas pasti kuning, betul? Apa semua yang kuning pasti emas? Nah, pinter dah. Jadi kali banyak banget ngambang loh. Lah, emang kau kata apa sih? Lah kan gak kata apa-apa saya. Tuh, a'lamuhum. Kan sebenarnya sepele Pak. Iya Bu ya? Bu, mau nyaraket kan sebenarnya gampang banget ya. Asal bocah bisa sekolah, sembako murah, laki bisa begawe, cukup udah. Iya. Ada lebihan dikit rezeki, kawin lagi. Emang apa? Kalau udah nggak sih? Ya bukan. Alamuhum, cari pemimpin yang paling alim, syarat pertama. Oke, ini calon gubernur kita tiga-tiganya alim Soki. Yang mana yang harus saya pilih Soki? Afsahuhum, yang paling fasih lidahnya, angkat beliau jadi imam. Yang paling fasih di sini apa? Yang mampu menyuarakan maunya masyarakat kemana. Capek kita ngikutin maunya pemimpin doang, kitanya ditinggal. Betul? Jadi harus mau kita kaca sekali lagi. Jangan cari pemimpin yang ngasih duit duluan Pak. Kenapa? Nanti saat mereka ambil sumpah jabatan dilantik jadi pemimpin, yang ada di pikirannya bagaimana caranya saya ngembaliin modal kampanye. Soal rakyat Jakarta nomor 16, itu pun kalau kepilih lagi. Makanya kita harus cerdas. Ya, oke, ini tiga-tiganya alimnya sama, fasihnya sama.
Yang mana yang harus saya pilih? Man aktsarusinan. Yang ketiga, yang umurnya lebih tua, angkat dia jadi imam. Ya. Kenapa? Karena kedewasaan kagak ada sekolahnya. Ya. Ini kita milih imam nih, jangan sampai baginda Nabi mengingatkan, idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Kalau diangkat jadi imam, ringanin sholatnya. Kita berharap nanti gubernur-gubernur kita juga jangan sampai ngeberatin lewat undang-undang untuk nyusahin masyarakatnya. Ya, makanya cari pemimpin yang senioritas, yang lebih tua umurnya. Kenapa? Karena lebih bijaksana. Lebih bijaksana, nggak mau maksain kehendak, tergantung rakyatnya saja. Itu harus ada. Oke, ini tiga-tiganya ini alimnya sama, fasenya sama, umurnya juga hampir sama. Umpama nih, yang mana yang harus saya pilih? Man awwalu hijratan, yang lebih duluan pindah ke kampung itu, angkat dia jadi imam. Artinya apa? Kalau ada orang Betawi yang mau masuk jadi kontestan di gubernur, ngapa kagak kita pilih orang Betawi? Ngapa kudu jadi milih orang lain? Beda silakan. Saya nggak nyuruh siapapun untuk nyoblos siapa. Soal pilihan masing-masing tergantung. Mau milih Bang Dul juga nggak apa-apa. Ya, silakan terserah mau milih siapa. RK juga boleh, Rano Karno boleh. Ya saya mah bebas-bebas aja, orang Indonesia negara demokrasi kok. Betul. Yang penting sama-sama kita harus saling asih, asuh. Jangan sama-sama kita saling gasak, gesek, gosok. Ada tetangga sakit, tengokin, jangan tanya besok lu nyoblos apa, setan. Lah tetangga udah sekarat masih ngomongin coblos-coblosan. Itu yang pertama, ya. Umarok harus ada. Mudah-mudahan di 2025 nanti kita dikaruniakan pemimpin yang takut sama Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat. Ini jari apa nih? Telunjuk. Siapa telunjuk? Agnia, orang kaya. Nih kita kalau mau enak di jembatan besi harus ada orang kayanya yang berani ngeluarin uang untuk kemajuan agama. Bang, Pak, bangun musola Ar-Rahman nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, jelang semen 10 sak turun. Enggak, kudu beli juga. Ini bikin kayak begini, ini bikin maulid gini nih, harus ada orang kayanya. Pengajian mau enak harus ada orang kayanya. Tapi subhanallah saya lihat orang jembatan besi yang kaya banyak. Amin. Yang dermawan dikit bah. Kenapa bisa begitu Soki? Karena kedermawanan orang kaya mulai diangkat satu demi satu sama Allah. Ya, yang ditinggalin cuma orang-orang yang katanya kaya. Dan sisi lain kita sekarang udah gak yakin sama angkanya Allah. Padahal dalam kehidupan ada dua jenis angka yang selalu nemenin kita. Angka matematika, angka Allah. Angka matematika sifatnya mutlak, rumusnya banyak. Angka Allah sifatnya ajaib, rumusnya cuma dua. Pengurangan dan pembagian. Angka matematika pengurangan, penambahan, pengalian dan pembagian. 1 tambah 1 2, 1 kurang 1 1 0. Udah lama ya? Belum pernah saya belajar sama di SD. 1 kurang 1 setengah. Kenapa bisa setengah? Karena kenal. Matematika nggak peduli mau kenal mau kagak, 1 kurang 1 tetap 0. Kenapa? Sifatnya mutlak. Tapi buat Allah 1 kurang 1 10. Dari mana Soki? Manja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Ada teman saya nanya, Soki, apa bang? Ternyata Allah pelit ya. Jadi saya bilang, kok beraninya bang bilang Allah pelit? Itu cuma dibalas 10. Katanya Allah maha kaya, kok cuma dibalas 10? Oh, soal ayat ini. Iya. Begini bang, Allah itu maha mengetahui kadar keimanan orang jembatan besi, saya bilang.
Model keimanan kita nih rata-rata nih, keimanannya model pedagang. Yang kalau ngeluarin sesuatu berhitung, kali-kali aja untung. Tuh modelnya tuh. Lah kagak percaya? Kagak percaya nih saya tanya nih ya. Saya tanya nih, Bu. Tadi kan ada kotak infak lewat ya. Ketika kotak infak nyamper ke tempat ibu sadar nih, bapak sadar. Di kantong baju kita bawa duit 100-an, 50, 20, 10, 2000. Berapa yang dimasukin? Dah segitu aja, nggak usah lama-lama udah. Dah segitu aja udah. Bi, minta maaf Bi ya. Ini kita umat Islam jembatan besi lucu Bi. Udah sedekah timbang 2000, doanya merepet kayak petasan parung. Pengennya masuk surga. Surga mana Pok? 2000. Enak aja, mulai besok harga surga naik. Soki nggak boleh begitu Soki. Sedekah itu kan yang penting. Saya setuju. Sedekah yang penting ikhlas. Soal banyaknya mah nomor 1. Bener-bener ini. Nih saya kasih tahu satu rahasia. Mau saya kasih tahu rahasia. Saya dapat dari guru saya Mak, Sayyid Ali Baswedan. Beliau mengajarkan begini. Mau nggak saya kasih tahu rahasianya? Mau. Tapi janji jangan kasih siapa-siapa lagi ya. 8 soalnya rahasia ini. Pak, Bu, sedekah tuh daripada kecil nggak ikhlas, mendingan banyak tapi ikhlas. Benar-benar ini. Loh, apa sih yang kita takutin? Baginda Nabi mengajarkan apa? Kalau kita mau bahagia harus punya 4 perkara. Salah satunya misbahun munir, punya lampu yang terang. Lampu kita tuh ya amal yang kita keluarin di jalan Allah. Nih kadang-kadang kita lucu sih, bener lucu sekarang ini. Ya, sholat angka yang disuruh sama Allah 44, 3, 4, 2. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita sholatnya 00, 300. Maghrib doang yang diincer. Udah sholatnya cuma maghrib doang, sekali sholat mintanya apa? Surga. Ya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, ayo harus ada orang kayanya. Makanya nih hebatnya nih orang tua saya nih, mohon maaf tahadusan bin ni'mah. Karena saya minta maaf guru, saya termasuk orang yang senang ngejalanin dalil wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dikasih nikmat sama Allah tuh kasih tahu orang banyak, jangan diumpetin kalau dikasih nikmat. Nih. Kenapa orang tua saya itu mentamsilkan agnia sebagai telunjuk? Bu, Bang. Hei, belakang hei. Hei. Kenapa dulu orang tua saya menamsilkan orang kaya sebagai telunjuk? Karena apapun kalau yang nunjuk punya duit, selesai urusan, kagak pakai lama. Betul nggak? Sauki, ya Pak. Nanti perpustakaan musola bangunnya sebelah sini ya. Itu kalau yang nunjuk punya duit, selesai musola rapat tuh. Nggak usah pakai rapat-rapat. Coba model kita kagak punya duit nunjuk. Lah kagak model kita menunjuk. Lah kan ada pepatah ngajarin, orang kaya selalu benar, orang miskin kebagian salah. Iya kan? Ada orang kaya ngumpul tengah orang banyak, dia sakit perut, dia kentut, duduk. Orang pada ngeliatin, aduh bapak sehat ya, sehat dibilang. Ngapa lah kaya? Coba model kita gak punya duit kentut barangan, mampus loh, bangke. Timbang kentut masih salah. Nah makanya harus ada orang kayanya yang berani mengeluarkan harta untuk kemajuan agama. Majelis taklim bisa enak kalau ditopang sama orang kaya. Manakib mau enak kalau ada orang kayanya. Kalau ngandelin jamaah mah payah ya biah. Kadang-kadang ikut manakib 3 pojokan doang, atau ngempet, atau nyender, atau pulas. Tinggal abi aja mur, ampun. Nyengir tapi mikir nih ya. Tuh, jari telunjuk. Selesai belum? Kita punya apa ini? Jari tengah. Ini jari paling serius nih. Ini siapa nih? Ini ulama-ulama kita nih. Beliau ada jadi tengah, ke kanan kagak, ke kiri kagak. Ya. Makanya saya mau pesan nih tentang ulama-ulama. Mumpung masih banyak ulama di jembatan besi nih. Ayo kita ambil ilmu mereka. Nah sekarang kita nih sanad keguruan B sudah mulai tidak mutasil saat ini.
Ya, kita sekarang ini orang Jakarta lebih senang belajar sama Mbah Google, ngajinya mau ustazah YouTube. Makanya jangan heran kita sekarang ini banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu, konfrontir. Lah saya juga katanya. Ayo, berapa banyak sekarang yang baru ngaji bab katanya sudah berani mengkafir-kafirkan amaliyah-amaliyah yang diajarkan guru dan orang tua kita. Betul. Maulid dia kata bid'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sempat ditanya sama saudara sebelah, tetangga sebelah. Oke, apa? Lu demen banget sih datengin maulidan. Memang apa? Lebih dah. Nabi kagak ngajarin. Kata siapa Nabi nggak ngajarin? Lah Nabi memperingati maulidnya terus kok. Apa? Setiap hari Senin beliau ngelakuin puasa. Kenapa? Wulitu fi yaumil isnin. Karena saya dilahirkan hari Senin. Itu kan peringatan maulid namanya. Betul? Sekarang begini dah saya bilang. Tapi kan nggak ada dalilnya. Nah, kalau pakai dalil mah pakai capek dah kita mah. Sekarang begini aja dah. Bu, saya tanya nih ya, jawab ya. Ibu cinta nggak sama suaminya? Pak, Bapak cinta nggak sama istrinya? Enggak. Bapak Ibu saling cinta apa tidak? Yakin? Betul? Sungguh? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kalau untuk cinta sama pasangan saja nggak perlu dalil, kenapa mesti cinta sama Nabi harus pakai dalil? Pasangan kita belum tentu bisa nolong kita di depan Allah nanti. Sedangkan baginda Nabi memberikan syafaatul uzma buat kita umat Islam. Kenapa untuk cinta sama Nabi, memperingati maulidnya Nabi, kita harus pakai dalil? Tanya hati kita sebagai muslim. Makanya mumpung masih banyak ulama-ulama ngajinya bersanad. Ingat al-isnadu minad-din dalam muqaddimah di Sunan Bukhari. Sanad itu bagian dari agama. Tuan saya Abu Yazid Al-Bastami mengajarkan orang yang belajar agama kagak pakai guru, gurunya setan. Ya. Capek kita sama perbedaan-perbedaan. Ya. Kalau terjadi perbedaan sekarang, kembalikan kepada Al-Quran. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yang senang maulid terusin, bagus, Nabi girang. Yang kagak senang juga udah diem-diem aja. Jangan pakai marah-marah sama orang yang bikin maulid dan kayak begini. Lah belum tentu setahun sekali kita bikin kayak begini. Kalau saban hari kita bikin kayak gini boleh protes. Lah setahun sekali protes, pantas juga kagak. Betul? Lah orang hajatan dangdutan pada nutup jalan lu diem aja. Ngapa yang maulid lu pakai orang rame? Ayo berdakwah cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Ya. Yang senang yasin tahlil bagus, pahalanya nyampe. Yang kagak demen juga diam-diam aja udah. Lah yang judi online masih ngamprak. Ngapa pakai yang yasin tahlil dilarang-larang? Ayo kita cari persamaan, jangan pernah memperbesar perbedaan. Setuju? Tuh, mumpung masih banyak ulama-ulama kita. Ingat, Allah ketika hendak menghapus satu ilmu bukan langsung dihapus ilmu tersebut. Walaupun Allah sangat mampu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah sangat mampu untuk langsung menghapus satu ilmu. Tapi Allah mau kita mikir. Nggak mungkin Allah langsung ngangkat tuh ilmu. Bagaimana caranya? Bimautil alim, dengan meninggalnya orang-orang alim. Dan dijelaskan dalam hadis, ketika orang alim nanti banyak yang meninggal dunia, sehingga yang ditinggalkan di dunia ini hanya sekumpulan orang bodoh. Dan orang bodoh tersebut mengangkat pemimpin dari golongan mereka yang bodoh juga. Apa kata baginda Nabi? Fantazirus sa'ah, tunggulah kehancuran yang terjadi di daerah tersebut. Jadi mumpung masih banyak ulama-ulama kita, ayo ambil sanad keguruan. Karena sanad keguruan diceritain sama orang tua saya, modelnya kayak payung. Dan nanti di yaumil masyar nih, di yaumil masyar, ketika nanti kita dikasih satu matahari di atas kepala kita, di situ kita perlu payung. Payung kita payung guru. Contoh, kayak saya nih,
Saya ngambil sanadnya ke orang tua saya, Ki Zainuddin MZ. Nanti di yaumil mahsyar panggilan terindah itu selain Nabi kepada umatnya adalah guru kepada muridnya. Nanti orang tua saya berseru di aras, yang dulu ngaku jadi murid saya, sini di bawah payung saya berlindung dari matahari, sini. Ntar orang tua saya ngajak lagi ke gurunya Hadratus Syekh Kiai Haji Idham Khalid. Kiai Haji Idham Khalid ngajak lagi ke Hadratus Syekh Kiai Haji Wahid Hashim. Kiai Wahid Hashim ngajak lagi ke gurunya Mbah Hashim Asy'ari. Mbah Hashim Asy'ari bawa lagi ke gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan bawa lagi ke gurunya Syekh Ahmad Dahlan. Syekh Ahmad Dahlan bawa lagi ke gurunya Syekh Zaini Mekah. Syekh Zaini ngajak lagi ke gurunya lagi Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi ke atasnya lagi Syekh Arsyad Al-Banjari. Terus sampai bertemu di 4 mazhab fikih utama, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Saya menggunakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti bawa ke gurunya Imam Malik, kalau tidak Imam Waqi'. 2 generasi sudah bertemu di tabi'in dari sahabat dari Nabi dari Jibril langsung kepada Allah Subhanahu. Dan nanti di yaumil mahsyar cuma satu payung utama, payungnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah syafaatul uzma berlaku. Jadi syafaatul uzma itu nggak mentang-mentang kita baca sholawat saja dapat syafaatul uzma. Lewat yang diajarin caranya sama guru-guru kita, karena bertingkat. Saya sering bilang begini, kalau emang lompatan kita tinggi, ya nggak perlu bikin anak tangga. Langsung aja lompat naik ke lantai 2, selesai urusan. Tapi kalau lompatan kita sadar pendek, maka kita perlu alat yang bernama tangga untuk nyampe ke lantai 2. Ya. Jadi jangan semuanya langsung dibalikan. Kami langsung kepada Quran dan Sunnah. Bahaya. Sangat bahaya, Pak. Kenapa? Bahasa Quran Sunnah itu bisa dibawa kemana-mana kok. Nih, bapak-bapak saya nih, ibu-ibu saya pasti ingat ketika tahun 90-an dulu kalau musim kampanye kan masih 3 partai, P3, Golkar, PDI, betul ya? Ini 2 partai nih kalau hendak menyerang dan mengambil suara umat Islam, jurkamnya selalu menggunakan ayat Quran. Apa ayat yang dipakai? Umat Islam, Allah sendiri memerintahkan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan coba-coba kau dekati pohon itu. Padahal maksud Quran pohon khuldi, nggak ada urusannya sama pohon beringin. Tapi lihat, karena kedangkalan kita, Quran bisa dibawa kemana-mana kok. Betul. Ada ayat lagi dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang beriman, baik mereka dari golongan Yahudi, Nasrani ataupun Sabiin. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebaikan, maka Allah tetap akan memberikan pahala atas dirinya. Nah, kalau kayak begitu, ini berarti Allah mengajarkan sekular, plural. Semua agama benar, nggak perlu pakai agama. Betul? Syarat di sini cuma satu, beriman kepada Allah dan hari akhir. Sementara dalam surah lain Allah mengingatkan apa? Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, sungguh mereka akan tertolak semua amaliyahnya dan di akhirat nanti mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Bagaimana mungkin dalam Quran yang kita yakini sebagai kitab suci antara satu ayat dengan ayat lain bertolak belakang? Disinilah kita perlu guru. Betul. Nih makanya nih, ayo kita datengin guru-guru kita. Ya, maaf banget. Ini maaf nih Pak nih, terutama buat orang laki nih. Pak, kita lebih menghargai seekor burung beo daripada kiai. Bener-bener ini. Burung beo tiba bisa bilang assalamualaikum doang,
Assalamualaikum, assalamualaikum. 4 juta kagak ditawar. Fase kagak, ngerti kagak. Assalamualaikum 4 juta. Lah guru-guru saya di sini assalamualaikum fase, baca kitabnya lancar. Begitu keluar masjid, keluar majelis taklim 200.000. Udah gitu sendalnya hilang lagi. Soki, ilmunya ulama itu ikhlas. Oh mohon maaf Pak, mohon maaf. Keikhlasan ulama itu cuma milik beliau sama Allah. Kita kepada ulama mah jasa. Ini maaf nih. Lah guru kan punya anak bini bang. Guru naik kemana-mana naik motor. Kalau beli bensin bisa bayar pakai ikhlas ngajarin bang. Nih kita, Abi itu mau guru saya murabi ruhina. Maaf, kita pernah nggak meriksain listriknya Abi udah pada bayar belum? Kuotanya masih ada apa kagak? Jangan betul-betul doang mikir. Guru nggak minta dihormatin, tugas kita menghormatin guru. Ingat al ulama warasatul ambiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Saat nabi kagak ada, maka guru-guru saya di sinilah, mereka lah yang menemukan jalan kita menuju kepada nabi dan Allah Subhanahu. Selesai belum? Ini apa? Jari manis. Ini jari ajaib nih, biar buntung tetap manis nih. Ini jari yang penuh pengharapan. Betul? Bu, lagi pernikahan sama suami, ditaruh cincinnya di jari mana? Ada yang di jempol? Ya kali ada. Lah tentu kan penuh pengharapan, pengennya rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Makanya ditaruh di jari manis. Siapa jari manis dalam hal ini di 5 jari ini? Nih adik-adik saya, anak-anak muda. Anak-anak muda, ingat, subhanul yaum rijalul ghad. Kalian bakal jadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Maka ayo belajari agama dengan benar, dengan sanad keguruan. Ini sekarang nih maaf, saya minta ridho. Ya, banyak dari adik-adik saya sekarang ini salah dalam memandang Islam itu sendiri. Ada satu teman, berkat silaturahmi saya punya berbagai macam jenis teman. Mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah ada saya teman. Beneran ini. Satu hari teman saya yang rada-rada miring protes. Oke, apa bang? Saya bilang, Islam itu susah ya. Islam itu nggak fleksibel. Islam itu nggak luas. Islam itu kaku kayak kanebo kering. Islam itu banyak larangan. Bentar bang, saya bilang. Kata siapa Islam itu nggak fleksibel? Islam itu agama yang paling mudah di dunia ini bang. Coba, sholat kan emang kewajiban, betul ya? Bahkan ibadah yang gak boleh dipakein fidyah itu walaupun berhutang, ya sholat. Kita punya utang puasa, meninggal dunia belum bayar, anak-anak kita bisa bayar fidyah. Kita punya utang nazar belum dibayar, meninggal, anak-anak kita bisa nerusin. Tapi sholat kagak bisa dipakai bayar fidyah. Sholat juga gak bisa diterusin anak-anak kita. Sholat itu kewajiban. Kalau kita ketinggalan sholat, wajib mengqadha. Betul? Tapi lihat, walaupun sholat wajib, tapi ketika lagi safar ada keringanan, boleh kok dijamak. Dan jamaknya nggak tanggung-tanggung, bisa ngurangin rokaat, disebut jamak qashar. Dari 4 jadi 2, tuh apa nggak ringan Islam? Memang sebaik-baiknya sholat berdiri, tapi kalau lagi nggak bisa berdiri, sholat boleh duduk. Betul? Nggak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Berbaring gak bisa, boleh dengan isyarat. Isyarat gak mampu, boleh dengan niat. Niat juga gak bisa, ya udah sholatin. Lah mau ngapain lagi lah, udah niat aja kagak. Udah sholatin udah. Oh begitu ya. Iya, kita aja yang sering salah dalam memandang Islam. Tapi kan Soki benar, Islam ini banyak larangan. Maaf bang, larangan dalam Islam itu cuma 1. Kaget teman saya. Apa itu? Yang dilarang sama Allah. Kata siapa Islam itu larangannya banyak? Islam itu larangannya cuma 1, yang dilarang sama Allah. Yaitulah Soki, larangannya Allah banyak katanya. Saya bilang coba sebutin. Dalam Islam gak boleh minum khamar, minum arak, minum bir. Emang apa? Al-khamru umul khobais. Abang salah lihatnya.
Jadinya boleh kok. Abang senang minum arak, minum bir, silahkan minum bang, sebebas-bebasnya bang, sampai kembung perut boleh. Boleh. Tapi nanti di dalam surga, bukan di jembatan besi. Dan kan ada dalam Al-Quran, nanti sungai yang mengalir di dalam surga terdiri dari 2, susu dan arak. Yang gak boleh di dunia, di akhirat bebas. Betul? Lah kan pertanyaan sepele sebenarnya, pertanyaan mudah yang gak perlu diajarin. Maukah kita bertahan di kehidupan yang sementara ini demi kehidupan kita yang hakiki nanti? Berapa lama sih kita tinggal di dunia ini? Berapa lama sih kita tinggal di jembatan besi ini? Usia umat Nabi ngikutin nabinya, Nabi Adam 2000 tahun. Soki, salah riwayat lagi Soki. Nabi Adam itu usianya 850 tahun. Itu usia dunia, Pak. Ingat, Nabi Adam itu 2 hari di sisi Allah. 1 hari di sisi Allah 1000 tahun di dunia. Hari pertama Nabi Adam diciptakan dan diajarkan ilmu-ilmu Allah. Wa 'allama Adama al-asma akullaha. Allah mengajarkan tentang ilmu-ilmunya. Mengajarkan semua tentang nama-namanya. Itu hari pertama. Yang kedua diciptakannya Siti Hawa. Begitu menjelang sore, Siti Hawa makan buah khuldi, lalu dikeluarkan dalam surga. Hitungan umur dunia Nabi Adam 850 tahun. Tuh, ya. Ini banyak ikhtilaf soalnya, Bang. Ketika kita dibilang salah sih, nggak salah, bukan nggak salah sih, cuma perbedaan saja. Dan itu nggak perlu dijadiin asas. Ya. Jadi kalau nyontoh Nabi Adam, umur kita rata-rata 2000 tahun. Kenapa? Nabi Adam 2000 tahun lebih. Ada yang jatah di dunia ini 1450 tahun. Siapa? Nabiullah Nuh alaihi salam. Maka umat Nabi Nuh rata-rata 1000 tahun. Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah itu saat ditenggelamkan umurnya masih 175 tahun. Makanya disebut anak-anak. 175 tahun masih bocah, Bang. Lah waktu kita sekarang 175 tahun lah udah ke kemana-mana, udah jom-jom aja di rumah udah. Kita sekarang umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa usia beliau ketika wafat? 63 itu standar orang jembatan besi. Jadi benar-benar ini menyangka Nabi umur kita cuma sampai 63. Nyata hadis beliau, usia umatku nanti baina sitin wa sab'in. 63 tahun kalau perbandingan waktu akhirat nggak lebih sebatas 20 menit saja. Apa yang bisa kita lakukan dalam 20 menit ini? Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada yang namanya kenikmatan tanpa bersusah payah terlebih dahulu. Makanya mumpung masih banyak ulama-ulama kita, ayo benerin lagi toharohnya. Nih anak-anak muda, benerin lagi toharohnya nih, ya. Benerin lagi bagaimana cara sholatnya. Benerin lagi bagaimana menuntut ilmu. Banyak kitab-kitab Islam sekarang nih yang sudah mulai hilang satu demi satu. Ayo anak-anak muda, jadilah kalian bagaimana Islam nanti di jembatan besi ini 10, 20, 100 tahun yang akan datang. Bukan di pundak Abi, bukan di pundak guru-guru saya Kiai Asep, enggak, tapi di pundak kalian jawabannya. Ya, jaga Islam baik-baik dengan cara apa? Mempelajari Islam secara utuh langsung dari sumber. Mumpung masih banyak ulama-ulama. Tuh jari manis. Terakhir ini apa? Kelingking. Ini jari paling ajaib nih. Ini kelingking biar dia kecil, wilayah operasinya paling luas. Ke kuping masuk, ke hidung muat. Nenek saya dulu ayam susu petelur. Kelingking. Siapa kelingking? Kaum perempuan. Nih, Pak, ini peringatan Maulid saya mau ngomong benar-benar, Pak. Woi, Pak, ini ngomong tentang kelingking nih. Jangan pernah orang laki-laki yang hadir malam hari ini, saya pesan. Saya pesan baik-baik. Jangan pernah menyakiti perasaan seorang perempuan, Pak. Kenapa? Allah dan baginda Nabi sangat cinta dengan kaum perempuan. Bu, cuma perempuan sekarang nggak sadar dirinya disayang sama Allah dan baginda Nabi. Maaf Pak. Bebenah rumah bukan tugas bini, Pak. Belanja ke pasar juga bukan tugas istri, Pak.
Nganterin bocah sekolah pagi juga bukan kerjaan labi nih. Tugas bini dalam Islam itu cuma satu, apa? Taat sama laki. Lah emang Bu, saking hebatnya kedudukan perempuan nanti di dalam surga, mereka bakal jadi pemimpinnya para bidadari. Makanya kita, Pak, Allah itu menyediakan sesuai dengan kodratnya. Kita laki-laki senangnya sama perempuan, makanya disiapinnya bidadari sama Allah. Perempuan gak disiapin bidadara. Kenapa? Perempuan senangnya emas permata, maka nanti di akhirat, di sorga, amin, perempuan akan dikasih kenikmatan berupa harta buat mereka. Mereka akan jadi pemimpinnya para bidadari, amin. Tapi juga perempuan kebanyakan temennya setan. Lah kan ini ada kisahnya nih, terakhir nih. Ada guru saya Ki Asep. Iya dulu ngapa sih? Dari tadi saya disentak dulu. Ini kisah dalam Isra Mi'raj. Ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi kumpulin para sahabat. Ayuhal ashab, labbaik ya Rasul. Saya semalam berangkat Isra Mi'raj. Terus saya ketemu Allah. Kemudian saya dapat perintah sholat untuk saya dan umat Islam. Lalu saya dikasih kesempatan melihat surga dan neraka. Kemudian saya perhatikan ternyata yang banyak menghuni neraka kaum perempuan. Kaget para sahabat. Ya Rasul, apa perempuan tersebut nggak sholat? Sholat. Apa perempuan tersebut nggak baca Quran? Baca Quran walaupun tibang Yasin. Iya kan? Apa perempuan tersebut nggak datang majelis talim? Loh, lihat aja seragam perempuan. Betul. Lalu kenapa ya Rasul perempuan banyak menghuni neraka? Sambil berkaca-kaca mata baginda Nabi, beliau bersabda, yang menyebabkan perempuan banyak menghuni nerakanya, Bu, apa? Hunna yakfurnal asir, karena mereka kurang rasa bersyukur kepada suaminya. Bu, dulu. Bu, jangan marah dulu. Karena kedudukan perempuan yang paling mulia dalam kacamata Islam, mereka yang rela dan ikhlas berapapun pemberian dari suami. Pak, tapi laki-laki yang hebat dalam kacamata Islam, mereka yang royal kepada istri. Bener-bener ini Bu, Pak, maaf ya Pak ya. Ini kita orang laki kan sering egois Pak. Kita lebih mentingin diri kita sendiri Pak. Bu, makanya sampai sekarang saya gak demen sama laki-laki Bu. Jangan amit-amit. Tapi saya yakin ibu-ibu saya di sini insya Allah perempuan solehah semua. Amin ya robbal. Jam 5 jari. Sekarang saya ajak kita main ilmu sweet. Masih ingat ilmu sweet? Masih ingat main sweet? Baik. Jempol, telunjuk, kelingking. Jempol kalau ketemu kelingking kalah jempol. Jempol menang gede gegembung doang. Sama kelingking kecil banget kalah ya. Siapa tadi jempol? Pemerintah. Kelingking perempuan. Buka cerita, baca sejarah, berapa banyak kekuasaan sering tunduk dan takluk di bawah kaki perempuan. Jangan macem-macem sama kelingking. Ya, Pak, siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi sampai kita kececer di jembatan besi sekarang? Siapa? Kelingking. Nih potongannya nih. Kelingking. Julius Caesar, singa datar dan kuat, luas kekuasaannya, tunduk dan takluk di bawah kaki Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking.
bocah kecil juga ngerti kelingking kalau ketemu telunjuk kalah kelingking. Siapa telunjuk? Orang kaya. Perempuan tak melihat duit lemes aja lemes duit. Perempuan kebayoran di kebayoran. Kalau di sini mah sama. Ayo silman kata kita jalin silaturahmi kita. Baginda Nabi mengajarkan apa? Al muslim akhul muslim. Muslim satu dengan muslim lain adalah bersaudara. Konteks persaudaraan dalam Islam diajarkan dari manapun kita berasal, dimanapun kita saat ini sedang berada, selama akidahnya sama, itulah saudara kita. Ayo sama-sama kita umat Islam. Sekali lagi, kita lewat peringatan Maulid malam hari ini, kita jalin silaturahmi di antara kita. Insya. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh guru saya, wa'atiman haramak wa'fu amman zalamak, akan disampaikan oleh guru saya Kiai Haji Asep Saifuddin ya. Mudah-mudahan yang 10 menit ini, yang enggak 10 menit sih, sejam juga, dapat bermanfaat khusus untuk diri saya pribadi. Kepada Abi terutama saya minta izin, saya pamit terlebih dahulu karena masih ditunggu di tempat lain. Saya juga minta doanya karena alhamdulillah di bulan Maulid ini 3 bulan nyaris kagak ada ngaso. Insya Allah juga besok lusa itu berangkat ke Hongkong bi. Pulang dari Hongkong ke Malaysia itu kalau dia ngundang. Kalau kagak ada ngapain? Udah dengerin aja. Terima kasih, mohon maaf, jumpa lagi di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.